Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Disantoso. Di sini akan memaparkan mengenai post-test praktikum fisika, yaitu modul 3 yang berjudul gerak peluru. Dan untuk ini disusun oleh saya sendiri, Rizky Disantoso, dengan NIM yang tertera di layar, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Yusro STM Biotek. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya di sini akan mengambil judul yaitu gerak peluru, dan tujuan praktikum ini yaitu setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa diharapkan yang pertama dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru, yang kedua dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembak dengan variasi kecepatan, sudut tembak, dan jenis benda. Tapi di penjelasan kali ini saya tidak akan menggunakan variasi kecepatan dan juga jenis benda. Dan penjelasan sedikit mengenai gerak peluru atau parabola. Gerak parabola adalah gerak yang menempuh lintasan berbentuk parabola. Gerak ini juga disebut dengan gerak peluru. Gerak parabola merupakan perpaduan antara dua gerak lurus yang saling tegak lurus, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB di sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB di sumbu Y. Perpaduan dua gerak lurus inilah yang menyebabkan lintasannya menjadi melengkung. Dan kali ini di praktikum kali ini atau di penjelasan kali ini saya menggunakan 3 rumus, yaitu yang pertama waktu sampai titik puncak atau yang disimbolkan dengan TP, dengan rumus yaitu TP sama dengan V0 kecepatan awal dikali sin theta dibagi gravitasi. Yang selanjutnya yaitu ketinggian maksimum yang disimbolkan dengan Hmax, dengan rumus Hmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali gravitasi. Yang ketiga yaitu menghitung jarak maksimum dengan simbol R, yaitu dimana rumusnya R sama dengan kecepatan awal kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Dan kali ini kita akan langsung masuk ke eksperimennya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi, yaitu menggunakan simulasi PET dengan judul Projection Motion. Dan untuk PET sendiri nanti jika kalian ingin, nanti saya akan bagikan di link di deskripsi. Oke, ini tampilan awalnya, dan kita akan langsung masuk ke ini lab. Oke, kita klik, dan di sini kita akan langsung masukkan seperti apa yang diperintahkan di tabel. Dan di tabel dengan itu yang pertama kecepatan awal 10 meter per sekon. Kecepatan awalnya ini kita ubah 10 meter per sekon. Selanjutnya yaitu dengan percobaan pertama yaitu sudut dengan sudut 30 derajat. Oke, kita ubah sudutnya 30 derajat. Oke, dan kita coba tembakan. Dan setelah kita melakukan tembakan, kita ukur menggunakan ini, kita paskan ke titik hijau ini. Oke, kita sudah dapatkan, yaitu yang pertama dengan waktu titik puncaknya yaitu 0,51 detik, dan selanjutnya ada tinggi maksimumnya yaitu 1,27, tinggi maksimum 1,27, dan jarak maksimum. Untuk jarak maksimumnya sendiri bisa menggunakan ini rank jari-jarinya dikalikan 2 atau menggunakan ini mistar alat ukur, ketemunya sama aja. Kalau menggunakan jari-jari dikalikan 2 yaitu ketemunya 8,82. Kalau menggunakan ini harusnya sama. Kita tarik ke sini. Ya, kurang lebih segini. Harusnya di sini sama kalau ini dikalikan 2. Ketemu 8,82. Oke, untuk percobaan yang selanjutnya yang kedua, kita ubah sudutnya ke 45. Untuk kecepatannya tetap kita hapus dulu yang ini. Oke, kita coba tembakan dan kita ukur. Kok diperoleh titiknya yaitu titik puncaknya waktu puncaknya 0,72, dan untuk ketinggiannya maksimumnya 2,55.
dan untuk jaraknya sendiri harusnya itu sekitar 10,2, tapi kita ukur menggunakan ini misal ya, kurang lebih segini, 10,21. Oke, untuk percobaan selanjutnya saya skip, tapi kalian pasti tahu langkah-langkahnya sama, jadi saya percepat aja biar lebih singkat waktunya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan secara manual setelah tadi melakukan praktikum secara simulasi. Oke, kita akan menghitung yang pertama yaitu waktu di titik maksimum dengan rumus TP sama dengan V0 sin theta dibagi G, dari mana V0 nya yaitu kecepatan awalnya yaitu 10 meter per sekon dan sudutnya 30 derajat. Untuk gravitasinya kita pakai gravitasi bumi 9,81. Oke, kita mulai. Yang pertama 10 sin theta, 10 sin 30, sin 30 yaitu sama dengan setengah, kita ubah sin 30 menjadi setengah. Oke, dikali setengah, dikali setengah, maka sama dengan 5 dibagi 9,81. Ini bisa dihitung pakai kalkulator, hasilnya 0,509 detik. Oke, yang selanjutnya yaitu dengan sudut 45 derajat. Caranya masih sama seperti yang di atas, kita copy saja. Oke, untuk sin 45 seperti yang kita tahu yaitu sin 45 yaitu sama dengan setengah akar 2. Di sini kita tambahkan akar 2. 10 kali setengah akar 2 bisa dihitung pakai kalkulator, nanti ketemunya 7,07 dibagi 9,81, maka hasilnya 0,72. Untuk langkah-langkah selanjutnya karena caranya masih sama, jadi akan saya persingkat lagi biar waktunya lebih cepat. Oke, setelah kita melakukan perhitungan manual dan ini hasilnya, dan kita bisa cek dengan simulasi yang ini, dan hasilnya sama, berarti menandakan bahwa perhitungan manual kita sudah benar. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan tinggi maksimum yang disimbolkan dengan Hmax, dan rumusnya itu V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali gravitasi. Oke, kita mulai. Yang pertama sin kecepatan awalnya V0 kuadrat berarti 10 kuadrat itu sama dengan 100 dikali sin 30 kuadrat. Sin 30 itu sama dengan setengah kuadrat berarti sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, berarti 100 kali 4 dibagi 2 kali gravitasi, 2 kali 9,81 itu sama dengan 19,62, dan 100 kali seperempat itu sama dengan 25 dibagi 19,62. Maka hasilnya 1,27, berarti ketinggian maksimumnya 1,27 meter. Oke, selanjutnya masih sama seperti yang perhitungan yang pertama, yaitu 10 kuadrat berarti 100
dikali sin 45 kuadrat. Sin 45 itu setengah akar 2 kuadrat, berarti 1 kuadrat 1, 2 kuadrat itu 4, dan akar 2 kuadrat itu sama dengan 2, berarti ini hilang jadi 2 sama dengan 2/4. 2/4 berarti sama dengan setengah. Ini kita ganti menjadi 19,62. Ini 100 kali 2/4 itu sama dengan 50. Ini 62 dibagi 19,62, maka hasilnya itu 2,547. Oke, setelah kita mengukur tinggi maksimum, selanjutnya kita akan mengukur jarak maksimumnya. Jarak maksimum dengan simbol R, rumusnya yaitu kecepatan awal kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi bumi. Oke, dimana kecepatan awalnya yaitu 10 meter per sekon, 10 kuadrat berarti 100 dikali sin 2 theta. Tetanya yaitu 30 dikali 2 sama dengan 60. Sin 60 yaitu setengah akar 3 dibagi 9,81. 100 dikali setengah akar 3 sama dengan 88,6 dibagi 9,81, maka hasilnya maka hasilnya 8,82. Dan selanjutnya masih sama, yaitu kita tinggal merubah tetanya yaitu 45 dikali 2 yaitu 90, berarti sama dengan 1. Jadi 100 dikali 1, 100 dibagi 9,81, maka hasilnya 10,19. Dan begitu juga seterusnya. Oke, setelah kita melakukan pengukuran jarak maksimum, maka kita bisa mengecek kembali dari mulai waktu ke titik maksimumnya, jarak maksimumnya, ketinggian maksimumnya dari yang disimulasikan sama yang diperhitungkan itu sama atau tidak. Karena seharusnya itu sama, karena perhitungannya itu sendiri asal mulanya itu dari melakukan percobaan itu sendiri. Maka setelah kita melakukan simulasi dan perhitungan manual, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulannya sendiri bisa didapatkan dari tabel. Kita bisa lihat dari tabel. Yang pertama, jika sudut semakin mendekati 90, maka waktu yang diperoleh untuk peluru sampai ke puncak akan semakin lama. Kita bisa cek di tabel. Kita lihat waktu titik ke puncaknya akan semakin lama jika sudutnya semakin besar, semakin mendekati ke 90. Dan yang kedua, kesimpulannya, jika sudut semakin mendekati 90, maka tinggi maksimum akan semakin besar. Kita cek lagi, ketinggian maksimumnya jika mendekati 90 derajat akan semakin besar. Oke, kesimpulan yang ketiga, peluru akan memperoleh tinggi maksimum dan waktu terlama untuk sampai ke titik puncak pada sudut 90 derajat. Ya, dan terus yang keempat, jarak terjauh akan semakin mengecil jika besar sudut kurang atau lebih dari 45. Ya, ketika kurang dari 45 jaraknya mengecil, dan ketika lebih dari 45 juga mengecil. Dan jarak terjauh yang akan diperoleh yaitu pada sudut 45. Jarak terjauhnya yaitu pada sudut 45. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kesalahan mungkin bisa diperbaiki, bisa ditanyakan di komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.